dan tidak akan pernah diizinkan untuk meninggalkan pulau itu lagi. Para majelis kesehatan itu rupanya belum mengenal Pater Damianus. Dengan serta-merta, ia memilih untuk tinggal di Molokai. Setelah mempersiapkan diri secukupnya dalam keterampilan medis untuk merawat orang sakit, mulai dari membalut luka koreng sampai mengamputasi bagian tubuh yang membusuk, Pater Damianus didaratkan di Molokai bersama-sama dengan para penderita kusta. Pater Damianus berkarya 18 tahun lamanya di Molokai. Dan seperti pada penderita kusta yang dibuang di situ, ia tidak pernah diizinkan untuk keluar dari pulau tersebut. Dengan kerja keras dan pengorbanannya, Molokai mulai berubah. Kata Molokai mempunyai arti yang sama sekali baru. Pulau yang sebelumnya merupakan tempat pembuangan para penderita penyakit kusta itu, kini menjadi simbol sejati dari cinta kasih Kristiani. Suatu pagi saat menyeduh kopi, tangan Pater Damianus tercelup dalam kopi panas, namun jarinya tidak merasakan apa-apa. Ini adalah tanda-tanda awal dari penyakit kusta. Menyadari bahwa ia telah terjangkit kusta, Pater Damianus sama sekali tidak bersedih. Ia semakin bersemangat untuk bekerja dan mempersiapkan segala sesuatu bagi penerusnya yang nanti apabila ia sudah berpulang. Ia wafat akibat penyakit kusta pada tanggal 15 April tahun 1889 dalam usia 49 tahun. Pahlawan cinta kasih ini lalu dimakamkan di samping gereja yang didirikannya bersama para penderita kusta. Atas permintaan pemerintah Belgia, pada bulan Januari tahun 1936, jenazahnya dipulangkan ke Eropa dan dimakamkan di Biara Hati Kudus Yesus Leuven, Belgia. Pater Damianus divenerasi pada tanggal 7 Juli tahun 1977 oleh Paus Paulus ke-6. Dibeatifikasi pada bulan Juni tahun 1985 oleh Paus Yohanes Paulus II. Dikanonisasi pada bulan Oktober tahun 2009 oleh Paus Benediktus ke-16. Dan perayaan Santo Damianus de Veuster dirayakan setiap tanggal 10 Mei dan 15 April yang biasa disebut dengan Hari Raya Pater Damianus di Hawaii. Yang keempat, Santo Laurentius dari Roma. Santo Laurentius adalah salah satu dari 7 diakon yang menjadi martir bersama Paus Santo Sixtus II pada masa penganiayaan Kaisar Valerianus. Ia diperkirakan lahir di kota Huesca, Spanyol, sebuah kota di wilayah Aragon, dekat kaki pegunungan Pyrenees. Sebagai seorang pemuda, ia dikirim ke kota Zaragoza untuk menyelesaikan studi humanistik dan teologinya. Di sini ia bertemu dengan gurunya, yang di kemudian hari diangkat menjadi Paus Sixtus II. Saat itu gurunya adalah seorang guru besar yang sangat dihormati di kota Zaragoza. Bersama gurunya itu, Laurentius lalu pindah ke kota Roma. Ketika gurunya diangkat menjadi paus pada tahun 257 Masehi, Laurentius diangkat menjadi seorang diakon. Dan meskipun masih muda, namun Laurentius ditunjuk sebagai yang utama di antara 7 diakon yang bertugas di kota Roma. Karena itu, ia disebut diakon agung dari Roma, yang bertugas mengelola kas gereja dan membagi-bagikan derma bagi para fakir miskin dan para janda di seluruh kota Roma. Ia juga adalah seorang pelayan utama dari Paus dalam setiap upacara liturgi. Banyak orang Kristiani yang harus bersembunyi dalam katakombe bawah tanah, di mana mereka dapat ambil bagian dalam perayaan misa dan saling menguatkan satu sama lainnya. Pada tanggal 6 Agustus tahun 258,
para prajurit Romawi menerjang masuk ke suatu ruangan dalam katakombe di mana Paus Sixtus II sedang memimpin misa. Paus dan para diakonnya serta semua umat Kristiani yang hadir di situ sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman kematian. Kepada Paus, Santo Laurentius berkata, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Paus terharu mendengar kata-kata Laurentius itu. Lalu ia berkata, "Janganlah sedih dan menangis anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku dan engkau, dan 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Paus Sixtus II bersama 2 orang diakonnya, yaitu Santo Felicissmus dan Santo Agapitus, langsung dibunuh di tempat. Sedangkan Santo Laurentius ditangkap dan dibawa ke penjara. Prefek kota Roma tahu bahwa Laurentius adalah orang yang mengurus kas dan harta kekayaan gereja. Karena itu, ia lalu membujuk Laurentius untuk menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma. Santo Ambrosius adalah sumber paling awal yang mengisahkan bahwa Santo Laurentius meminta waktu 3 hari untuk mengumpulkan semua harta kekayaan gereja yang disimpannya. Dia bekerja cepat mengumpulkan orang-orang miskin, lalu membagi-bagikan kekayaan gereja sebanyak mungkin kepada mereka. Pada hari ketiga, ia memimpin para orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang sakit untuk berarak menuju kediaman prefek di kota Roma. Kepada penguasa Roma itu, Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Tindakan dan kata-kata Laurentius ini dianggap sebagai suatu olokan dan penghinaan terhadap penguasa Roma. Karena itu, ia segera ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas membara. Laurentius tidak gentar sedikit pun menghadapi hukuman ini. Setelah separuh badannya bagian bawah hangus terbakar, ia meminta supaya badannya dibalik sehingga seluruhnya bisa hangus terbakar. Ia berkata demikian, "Sebelah bawah sudah hangus, baliklah badanku agar seluruhnya hangus," katanya dengan sinis kepada para algojo yang menyaksikannya. Laurentius akhirnya menghembuskan nafasnya di atas pemanggangan itu sebagai seorang kesatria Kristus. Santo Laurentius dari Roma wafat sebagai martir, dipanggang hidup-hidup pada tanggal 10 Agustus tahun 258 Masehi di Roma, dan dimakamkan di pemakaman Santo Craiasa di jalan menuju Tivoli, Italia. Alat pemanggangan yang digunakan untuk memanggangnya sekarang ada di San Lorenzo, Lucina, Italia. Perayaan Santo Laurentius dari Roma dirayakan setiap tanggal 10 Agustus. Yang kelima, Santo Maximilianus Maria Kolbe. Raymond Kolbe dilahirkan di Polandia pada tahun 1894. Ia bergabung dengan Ordo Fransiskan pada tahun 1907 dan memilih nama sebagai Maximilianus. Maximilianus amat mencintai panggilannya dan secara istimewa ia mencintai Santa Perawan Maria. Ia menambahkan nama Maria pada namanya ketika ia mengucapkan kaul agungnya pada tahun 1914. Maximilianus meyakini bahwa dunia abad ke-20 membutuhkan Bunda Surgawi untuk membimbing serta melindunginya. Ia mempergunakan media cetak agar Bunda Maria lebih dikenal luas. Ia bersama dengan teman-temannya menerbitkan buletin yang terbit 2 bulan sekali yang segera saja tersebar dan dibaca oleh orang di seluruh dunia. Bunda Allah memberkati karyanya. Maximilianus kemudian membangun sebuah biara besar di Polandia. Biara tersebut dinamainya Kota Immaculata. Pada tahun 1938, 800 biarawan Fransiskan
tinggal serta dan berkarya di sana untuk mewartakan kasih sayang Bunda Maria. Ia juga membangun sebuah kota Immaculata di Nagasaki dan satu lagi dibangunnya di India. Pada tahun 1938, Nazi menyerbu kota Immaculata Polandia. Mereka menghentikan karya mengagumkan yang berlangsung di sana. Pada tahun 1941, kaum Nazi menangkap Maximilianus Kolbe. Mereka menjatuhkan hukuman kerja paksa di Auschwitz. Maximilianus telah berada di kamp konsentrasi selama 3 bulan ketika seorang tahanan berhasil melarikan diri. Para Nazi menghukum tahanan yang tersisa oleh karena tahanan yang melarikan diri tersebut. Mereka memilih secara acak 10 orang tahanan untuk dihukum mati dalam bangker kelaparan. Seluruh tahanan berdiri ketakutan, sementara 10 orang ditarik keluar dari barisan. Seorang tahanan bernama Franciszek. Ia adalah pria yang telah menikah dan mempunyai keluarga. Franciszek kemudian merengek serta memohon dengan sangat agar diampuni demi anak-anaknya, namun para Nazi tidak peduli. Maximilianus Kolbe yang tidak terpilih mendengarnya dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia maju ke depan dan bertanya kepada komandan Nazi apakah ia dapat menggantikan Franciszek. Sang komandan setuju dengan permintaannya. Pater Kolbe dan 9 tahanan yang lain digiring masuk ke dalam bangker kelaparan. Mereka tetap hidup tanpa makanan dan minuman. Satu persatu dari mereka mati kelaparan. Pater Kolbe menolong serta menghibur mereka. Dan saat pintu bangker dibuka, semua tahanan sudah meninggal kecuali Maximilianus Kolbe. Para Nazi kemudian memberikannya suatu suntikan karbolik acid untuk mempercepat kematiannya pada tanggal 14 Agustus tahun 1941. Maximilianus Maria Kolbe dinyatakan sebagai seorang kudus dan martir cinta kasih oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1982. Santo Maximilianus Maria Kolbe wafat pada tanggal 14 Agustus tahun 1941 sebagai martir. Ia dimasukkan dalam bangker kelaparan lalu diinjeksi dengan karbolik acid. Divenerasi pada tanggal 30 Januari tahun 1969 oleh Paus Paulus ke-6. Dibeatifikasi pada tanggal 17 Oktober tahun 1971 oleh Paus Paulus ke-6. Dikanonisasi pada tanggal 10 Oktober tahun 1982 oleh Paus Yohanes Paulus II. Perayaan Santo Maximilianus Maria Kolbe dirayakan setiap tanggal 14 Agustus. Sekian kisah singkat dari 5 martir cinta kasih. Semoga kisah hidup dari 5 martir cinta kasih dapat kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari.